warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faradina Rosidawuri, nomor induk mahasiswa T2019-4104. Saya mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang telah saya lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Lumajang dengan judul Metode Evaluasi Pembelajaran yang dilakukan di Min 2 Lumajang. Pembahasan yang saya buat pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya melakukan observasi ini yaitu evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita akan mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa, serta keberhasilan sebuah program pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, penulis selaku observer akan melakukan pengamatan tentang metode evaluasi pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Lumajang yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran serta mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan observasi. Dalam observasi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui metode evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Lumajang. Dan yang ketiga, untuk menambah wawasan serta pengalaman mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat observasi. Manfaat observasi yang saya lakukan diantaranya, yang pertama, menambah pengetahuan untuk menjadi seorang guru di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai pembelajaran di luar kampus. Dan yang ketiga, melatih untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu sasaran observasi. Sasaran observasi yang saya lakukan yaitu kepada kepala sekolah, wakakurikulum, guru, orang tua, dan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Lumajang. Selanjutnya yaitu lokasi observasi. Lokasi observasi yang saya lakukan terletak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Lumajang di Jalan Pasirian nomor 65, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Untuk selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan saya melakukan observasi tersebut pada tanggal 8 dan 10 Desember 2020. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Metode yang saya gunakan dalam melakukan observasi itu yaitu mengamati secara langsung atau mendatangi lokasi yaitu di Min 2 Lumajang, serta observer atau saya melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan judul yang saya buat yaitu metode evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di Min 2 Lumajang. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang hasil observasi. Dalam pembahasan hasil observasi, saya memiliki beberapa pedoman dalam melakukan observasi tersebut. Yang A yaitu tujuan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran di Min 2 Lumajang. Yang B, aspek-aspek yang dinilai dalam observasi. Yang pertama, alamat lokasi. Yang kedua, unit kantor atau ruang kerja. Yang ketiga, ruang kelas. Yang keempat, sarana-prasarana. Yang kelima, lingkungan fisik sekolah. Yang keenam, suasana pembelajaran sehari-hari, baik itu akademik maupun sosial. Dan yang terakhir, siapa saja yang turut berperan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu, dalam melakukan observasi tersebut, saya memiliki pedoman wawancara atau beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada para narasumber. Di antaranya yang pertama, bagaimana model atau metode evaluasi pembelajaran yang diterapkan di Min 2 Lumajang? Yang kedua, apakah orang tua siswa mendukung terhadap model atau metode evaluasi pembelajaran yang diterapkan di Min 2 Lumajang? Yang ketiga, apa faktor-faktor penghambat dan pendukung
dalam proses evaluasi pembelajaran tersebut. Yang keempat, apa saja sumber pembelajaran yang digunakan di Min 2 Lumajang? Yang kelima, apakah Bapak atau Ibu guru di Min 2 Lumajang menggunakan media dalam proses pembelajaran? Yang keenam, bagaimana Bapak atau Ibu guru menyelenggarakan pembelajaran yang aktif untuk siswa? Dan yang terakhir, di Min 2 Lumajang, apakah orang tua dan guru memiliki komunikasi yang baik dalam perkembangan pembelajaran siswa? Yang selanjutnya yaitu identitas narasumber. Narasumber pertama yang saya wawancarai yaitu Bapak Khairul Anam SAGMA selaku Kepala Sekolah Min 2 Lumajang yang beralamat di Desa Tenteh Lor dan pendidikan terakhirnya yaitu S2. Yang kedua yaitu Ibu Aris Rahmawati SPDI selaku Wakakurikulum Min 2 Lumajang yang beralamat di Labruk Lor dan pendidikan terakhirnya S1. Yang ketiga yaitu Ibu Yuliani Ayunda SPDI selaku wali kelas 6 yang beralamat di Desa Tenteh Tengah dan pendidikan terakhirnya S1. Yang keempat, Ibu Suhartini selaku wali murid salah satu siswa di Min 2 Lumajang yang beralamat di Dusun Kebonan dan pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Dan yang terakhir, Sukma Fatmawati Aryani selaku salah satu siswa di Min 2 Lumajang yang beralamat di Dusun Kebonan. Setelah melakukan wawancara kepada narasumber tersebut, saya mengambil kesimpulan besar dari jawaban-jawaban yang mereka berikan. Yang pertama pada pertanyaan, bagaimana model atau metode evaluasi pembelajaran yang diterapkan di Min 2 Lumajang? Kesimpulannya, di Min 2 Lumajang, metode evaluasi yang digunakan ada beberapa metode, yaitu yang pertama paper test, kedua CPT, dan yang ketiga dengan praktek. Pemberian evaluasi pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing. Untuk kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, menggunakan paper test. Sedangkan untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6 menggunakan metode CPT. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah orang tua siswa mendukung terhadap model evaluasi pembelajaran yang diterapkan di Min 2 Lumajang? Kesimpulannya, orang tua siswa sangat setuju dengan evaluasi yang digunakan di Min 2 Lumajang. Mereka memberikan dukungan, motivasi, serta memfasilitasi anak saat melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses evaluasi pembelajaran tersebut? Untuk faktor penghambat sebelum masa pandemi ini mungkin tidak ada. Akan tetapi setelah ada masa pandemi ini, faktor penghambatnya yaitu kurangnya jaringan internet yang memadai, kuota, dan biaya untuk membeli kuota tersebut. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu dukungan dari orang tua dan guru dan pemberian motivasi juga. Dan sekolah masih menyediakan evaluasi pembelajaran dalam bentuk paper. Untuk selanjutnya soal nomor 4. Apa saja sumber pembelajaran yang digunakan di Min 2 Lumajang? Kesimpulannya, sumber pembelajaran yang diambil di Min 2 Lumajang yang pertama yaitu LKS atau buku paket yang disediakan di sekolah. Yang kedua, literasi. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Dan yang keempat, internet. Akan tetapi sumber yang paling besar yang diambil oleh sekolah yaitu dari buku paket atau LKS. Selanjutnya soal yang kelima, apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan media dalam proses pembelajaran? Kesimpulannya, di Min 2 Lumajang, guru dalam melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut biasanya dalam bentuk PowerPoint, audio, maupun audio visual. Selanjutnya soal nomor 6, pertanyaan nomor 6. Bagaimana Bapak atau Ibu guru menyelenggarakan pembelajaran untuk membuat siswa aktif? Kesimpulannya, untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, guru memberikan stimulus kepada siswa, memberikan motivasi serta dorongan, serta menerapkan sikap disiplin dalam setiap proses pembelajaran.
Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan yang ketujuh. Di Min 2 Lumajang, apakah guru dan orang tua siswa memiliki komunikasi yang baik dalam perkembangan pembelajaran siswa? Kesimpulannya, komunikasi antara guru dan orang tua siswa sangatlah baik. Guru selalu mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dibahas dengan orang tua, seperti tingkah laku siswa di kelas, hal-hal yang berkaitan dengan akademik siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu catatan lapangan 1. Pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, pukul 09.30, peneliti datang ke Min 2 Lumajang untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah, wakakurikulum, dan guru. Pertama-tama peneliti mewawancarai kepala sekolah terlebih dahulu, selanjutnya wakakurikulum, dan yang terakhir salah satu guru di Min 2 Lumajang. Para narasumber menyambut dengan baik dan ramah. Setelah dirasa cukup memperoleh informasi yang diinginkan, peneliti pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Catatan lapangan kedua. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, pukul 09.30 sampai 10.00, peneliti mendatangi kediaman salah satu orang tua siswi yang bersekolah di Min 2 Lumajang. Narasumber merupakan tetangga dekat dari peneliti. Peneliti melakukan wawancara sampai pukul 10.00. Narasumber sangat ramah dengan kedatangan peneliti. Selanjutnya dirasa cukup memperoleh informasi, peneliti pamit pulang dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu transkrip dokumentasi. Setelah saya melakukan observasi, saya memperoleh data profil sekolah. Yang pertama tentang identitas sekolah, dapat dilihat di slide samping saya. Yang kedua, denah lokasi Min 2 Lumajang yang terdiri dari 10 ruang kelas untuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu data sarana prasarana yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ruang akademik, yang kedua ruang non-akademik, dan yang ketiga ruang pelengkap. Dapat dilihat di slide samping saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam sebuah proses pembelajaran, komponen yang turut menentukan keberhasilan sebuah proses adalah evaluasi. Melalui evaluasi, orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian pembelajaran dapat dicapai dengan tujuan yang diinginkan. Observasi yang dilakukan di Min 2 Lumajang memiliki kesimpulan bahwa Min 2 Lumajang telah menerapkan beberapa metode dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, yaitu metode paper test, CBT, dan praktek. Dan seluruh warga sekolah termasuk orang tua siswa juga sangat mendukung terhadap evaluasi pembelajaran yang diterapkan di Min 2 Lumajang. Saran untuk penulis yaitu dalam melakukan observasi sebaiknya dilaksanakan secara teliti dan sesuai dengan data yang telah ada. Metode yang dilaksanakan di Min 2 Lumajang sama dengan yang dilaksanakan pada sekolah umumnya. Penulis juga memberikan saran kepada pihak sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pada kegiatan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Saya memiliki beberapa dokumentasi, diantaranya seperti foto gerbang Min 2 Lumajang, lalu foto halaman Min 2 Lumajang, foto kelas siswa, foto musola, foto KBM sebelum masa pandemi, foto guru-guru yang mengajar di Min 2 Lumajang, dan yang terakhir contoh foto evaluasi pembelajaran dalam bentuk paper test. Sekian presentasi laporan hasil observasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.